والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sekarang kita akan memasuki al-mansubat, yaitu isim-isim mansub yang ketiga yang dikenal dengan al-maf'ul fih. Yang mungkin selama ini antum ketahui dzaraf zaman, dzaraf makan, itu ternyata al-maf'ul fih ternyata dikenal dengan al-maf'ul fih karena di dalamnya mengandung makna fi. Mengandung makna apa? Fi. Cuman sebelum kita masuk di pembagian dzaraf zaman, dzaraf makan, al-maf'ul fi itu kan terbagi menjadi dua, dzaraf zaman, dzaraf makan. Paham ya? Nah, dzaraf itu apa maknanya? Dzaraf itu maknanya adalah al-wi'a. Dzaraf itu maknanya adalah al-wi'a, yaitu suatu wadah. Tahu wadah ya? Suatu wadah, wadah suatu kejadian. Itu namanya dzaraf. Wadah suatu kejadian, itu namanya dzaraf. Na'am, barakallahu fiikum. Maksudnya bagaimana? Suatu kejadian itu tidak akan terlepas dari salah satu atau tidak akan terlepas dari dua perkara ini. Suatu kejadian tidak akan terlepas dari dua perkara ini, yaitu dzaraf zaman, dzaraf makan. Tidak terlepas dari wadahnya. Wadah waktu, wadah tempat. Paham belum? Sekarang ada kejadian. Adanya gunung meletus misalkan. Di mana? Ada tempatnya. Kapan? Ada waktunya. Apa maksudnya? Jadi suatu kejadian tidak akan terlepas dari dua perkara ini. Imma ada waktunya, imma ada tempatnya. Apa maksudnya? Itu wi'a. Wi'a itu wadah tadi itu. Wadah suatu apa? Kejadian. Nah, barakallahu fikum. Karena kejadian enggak mungkin terlepas dari dua perkara ini kan ini. Ada kejadian, di mana? Enggak di mana-mana. Kapan waktunya? Enggak ada waktunya, enggak mungkin. Pasti ada tempatnya dan ada waktunya. Paham maksudnya? Insyaallah besok ada pelajaran. Kapan? Besok. Apa? Di mana? Di masjid. Paham ya? Ada pelajaran di mana? Di masjid. Kapan? Besok. Terlepas enggak dari waktu? Tidak terlepas dari waktu. Terlepas enggak dari tempat? Tidak terlepas dari tempat. Al-maf'ul fih ada dua, dzarf zaman, dzarful makan. Dzarfuz zaman al-ism, ismuz zaman al-mansub bitaqdir fi. Isim yang menunjukkan waktu yang dia itu mansub dengan takdir fi. Di dalamnya ada fi. Takdirannya, takdiran ada fi di dalamnya. Nanti akan kita lewati nanti, akan kita lihat juga. Nah, barakallahu fikum. Yang kedua dzarful makan. Dzarful makan itu adalah barakallahu fikum dzaraf yang menunjukkan tempat. Ya, tempat suatu kejadian. Paham ya? Nah, kalau dzarf zaman tempat suatu, kalau dzarf zaman waktu kejadian. Nah, dzarful makan definisinya sama, cuma bedanya sedikit. Ismul makan al-mansub bitaqdir fi. Isim yang menunjukkan tempat yang mansub dengan takdir fi. Sama-sama di dalamnya ada makna fi di situ. Di dalam. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat yang sana dulu, yang dzarf zaman. Al-yauma. Al-yauma itu kan artinya pada hari ini. Waktu atau bukan? Waktu. Dhahabtul yauma. Dhahabta al-yauma atau dhahabtul yauma. Aku telah pergi pada hari ini. Kapan perginya? Hari ini. Kemana? Tentunya ada tempatnya. Apa maksudnya? Seperti itu. Al-lailata artinya kan malam. Nah, al-lailata malam. Safartul lailata. Aku telah safar malam ini. Paham belum? Menunjukkan malam. Ini semuanya mansub ini. Semuanya mansub. Jangan antum baca dengan marfu. Semuanya mansub karena kita masuk dalam pembahasan al-mansubat. Nah, isim-isim yang mansub. Ghudwah. Ghudwah sama bukrah itu aslinya kalau terjemahan bahasa Indonesia itu mirip. Besok itu artinya. Paham ya? Cuman nanti kalau diterjemahkan dengan bahasa Arab itu lain nanti. Ghudwah itu lebih pagi, bukrah itu setelahnya, saharon itu lebih pagi lagi. Nah, wa illa artinya besok semua. Ya, azuruka ghudwatan. Aku akan mengziarahimu pagi-pagi. Paham belum? Ayo. Bukrah, ad'u bukratan. Aku akan pulang besok. Artinya situ bahasa Indonesianya. Saharan, ji'tuka saharan. Aku telah mendatangi pada waktu sahur. Aku telah mendatangimu pada waktu sahur. Ghadan, sa'atika ghadan. Aku akan mendatangimu besok.
Enggak boleh pakai fi'il madhi karena ghadan itu besok. Kalau antum pakai fi'il madhi kontradiksi nanti. Paham ya? Aku telah datang kepadamu besok. Kontradiksi enggak? Kontradiksi. Makanya contohnya pakai fi'il mudhari, sa'atika ghadan. Aku akan mendatangimu besok. Mau insyaallah. Berikutnya, atamah. Atamah itu waktu Isya. Dalam hadis kan datang dalam hadis itu bahwasanya salat atamah itu salat Isya. Paham ya? Salat atamah itu salat Isya. Saat habu atamatan, aku akan pergi pada waktu Isya. Paham maksudnya? Naam. Sabahan, intadirni sabahan, tunggulah aku pagi hari. Intadirni sabahan, tunggulah aku waktu pagi hari. Paham maksudnya ya? Naam. Masaan, sore. Azuruka masaan, aku akan mengziarahimu sore. Sore hari. Waktu atau bukan? Waktu. Abadan. Amadan sama. Abadan sama amadan sama artinya. Artinya apa? La ukallimu Zaidan abadan. Aku tidak akan mengajak bicara Zaid selama-lamanya. Jadi abadan sama abadan artinya sama ya. Amadan, abadan. Abadal abidin, amadal amidin itu artinya sama. Selama-lamanya. Mahum insyaallah? Naam. Hinan, kalau hinan ini diartikan sesaat. Qara'tu hinan, aku membaca sesaat. Sesaat itu sampai kapan? Wallahu alam, sesaat. Waktunya itu mubham gitu loh. Hinan itu sesaat. Sesaat bisa 1 menit, 2 menit. Paham maksudnya? Tapi mubham gitu. Nah, syahidnya di situ daraf zaman, semuanya mansub. Cara mi'rabnya bagaimana cara mi'rabnya? Biar antum enggak gagal paham, tak sebutkan sekali aja tapi antum ingat-ingat. Al-yauma bisa antum i'rab maf'ulun fi, bisa. Maf'ulun fi mansubun 'ala dzarfiyyah az-zamaniyah. Mansubun 'ala dzarfiyyah az-zamaniyah karena dzarf zaman. Wa 'alamatun nasbihi fathatun dhahiratun 'ala akhirih. Itu al-yauma. Al-lailata juga sama. Maf'ulun fi mansubun 'ala dzarfiyyah az-zamaniyah wa 'alamatun nasbihi ila akhirih. Paham belum? Atau i'rab yang kedua, antum sebut langsung al-yauma dzarfuz zaman. Mansubun 'ala dzarfiyyah az-zamaniyah. Paham belum caranya ini? Wa 'alamatun nasbihi fathatun dhahiratun 'ala akhirih. Cara i'rabnya paham? Jadi boleh antum i'rab maf'ulun fi, paham ya? Nah, atau langsung dzarfuz zaman mansubun 'ala dzarfiyyah az-zamaniyah. Dia itu mansub karena dia itu apa? Menunjukkan waktu, dzarf zaman. Paham ya maksudnya ya? Nah. Berikutnya dzarf makan. Dzarf makan ini juga mudah, cuman yang dihafalkan lafaz-lafaznya, yaitu suatu nama untuk tempat yang dia itu mansub dengan takdir fi. Amama di depan, khalfa di belakang, qaddam di depan, wara'a di belakang, fawqa di atas, tahta di bawah, inda di sisi, ma'a bersama, izaa, nah barakallahu berhadapan, hidaa berhadapan, nah barakallahu fikum, tilqa'a juga berhadapan, huna di sini, sama di sana. Sama itu artinya hunaka, sama itu artinya, bukan summa. Summa kemudian, ini sama artinya hunaka. Paham ya? Nah, wa min samma wa min hunaka. Paham belum? Seperti itu. Jadi nah barakallahu fikum, insyaallah semuanya sudah mafhum ya. Jadi maknanya ngartikannya pun ada yang maknanya sama, kelihatannya lafaznya beda-beda. Nah, artinya sama. Nah, kalau tilqa'a tadi menghadap, ya kan? Kemudian izaa juga menghadap. Nah, kemudian kalau khidaa itu arti yang tepat itu qoriban. Khidaa itu qoriban. Jadi jelas tuh khida al-bait, aku duduk dekat dengan rumah. Paham ya? Dekat dari rumah. Khida itu qoriban artinya. Khida. Kalau tilqa sama izaa sama. Izaa tilqa'a sama. Paham ya? Kita lihat contohnya. Amama jalastu amamal masjidi. Setelah ini nanti barakallahu fikum seringnya selain hunna sama-sama, susunannya mudhaf ilaih semuanya. Paham belum? Susunannya apa? Mudhaf ilaih semuanya ini. Kecuali hunna sama-sama. Paham belum? Hunna sama-sama mabni. Hunna sama apa? Sama atau hunaka itu mabni. Enggak berubah sama sekali. Hunni enggak bisa. Paham ya? Atau
Sama, sammu, sama itu benar. Sammu, sammi enggak bisa. Paham maksudnya? Mabni dia. Naam. Sisanya ini mansubun ala dzarfiyah al-makaniyah. Kalau yang sana tadi mansubun ala dzarfiyah az-zamaniyah. Paham belum? Kalau tanya apa sih yang mabni? Huna, hunaka, sama. Itu mabni. Lah terus bagaimana kalau mabni? Kita lihat dulu yang mu'rab dulu. Jalastu amamal masjid. Bayangkan semuanya betul-betul pilih kan? Jalastu fi'il fa'il amama dzarful makan mansubun ala dzarfiyah al-makaniyah wa alamatu nasmihi fathatun dhahiratun ala akhirih wa huwa mudhaf. Al-masjid mudhafun ilaih. Paham cara mengerapnya? Naam. Qumtu khalfal baiti. Aku berdiri di belakang rumah. Khalfa. Antum i'rab maf'ulun fi juga boleh. Mansubun ala dzarfiyah al-makaniyah wa alamatun nasbihi fathatun dhahiratan ala akhirih wa huwa mudhaf al-baiti mudhafun ilaih. Mahum caranya insyaallah. Alhamdulillah. Nah, berikutnya. Masyaitu quddamal jaish. Quddam itu di depan. Aku berjalan di depan para tentara. Ya, nah barakallahu fikum, mungkin pemimpinnya atau rajanya kan itu. Nah. Syahidnya quddamal jaishi mudhaf mudhaf ilaih. Quddama. Mahum insyaallah. Nah, barakallahu fikum. Wan jalastu akhi ana jalastu quddamak. Jalastu quddamak, jalastu amamaka. Kalau orang Arab seringnya yang pakai quddam ini seringnya. Wan anta akhi ana mawjud quddamak ya akhi malak. Quddamak. Quddamak itu depanmu. Paham ya? Nah, seperti itu. Ya, nanti kalau antum ke Yaman antum lihat, biasanya mereka menggunakannya itu jarang pakai amam. Walaupun ini bahasa yang fusah juga amam ini. Cuman mereka gunakan quddam. Wan anta akhi ana quddamak ya akhi quddamak. Quddamak itu amamaka. Ya, na'am. Kemudian wara'a di belakang. Jelas tu wara'a Muhammad dan aku duduk di belakang Muhammad. Mudhaf ilaih, ya kan? Ya. Cara mengira sama ya insyaallah ya. Antum enggak usah bingung ya, caranya antum kiaskan aja. Maf'ulun fiih mansubun 'ala dzarfiyah al-makaniyah. Kalau sana itu maf'ulun fiih mansubun 'ala dzarfiyah az-zamaniyah wa 'alamat nasbihi ila akhirih. Paham insyaallah? Na'am. Fauqa di atas, al-misbahu fauqal maktabi. Lampu itu di atas meja. Nah, barakallahu fikum. Lampu itu di atas meja. Sebagian mereka ada yang memaknakan fauqa itu beda dengan ala. Kata mereka kalau fauqa itu enggak nempel katanya. Kalau ala itu nempel, wa illa artinya bahasa Indonesia sama di atas. Paham ya? Jadi kalau para ulama menafsirkan misalkan ala sadrih, ketika orang bersedekap ala sadrih itu sebagian mereka ada yang mengatakan kalau ala itu nempel berarti gini. Tapi kalau maknanya ala di atas berarti dadanya ini gini. Paham ya? Tinggi sekali kan? Nah, ini dada ini dada. Ya kan? Jadi kalau sedekap itu kan ala sadrih. Nah, ala sadrih itu maknanya bagaimana? Kalau ala maknanya adalah di atas persis nempel seperti. Paham belum? Tapi kalau ala maknanya adalah fauqa, di atas, enggak nempel dengan dadanya berarti di atas dada sini. Jadi kalau antum jumpai kadang ada orang yang salat Allahu akbar tinggi sekali kan. Sebenarnya enggak tepat. Paham ya? Yang tepat ya sederhana biasa aja. Di atas dada. Terlalu tinggi. Antum pernah lihat enggak ini? Pernah lihat enggak tuh salat tinggi sekali ini? Paham ya? Jadi malah hayahnya pun juga kurang tepat ya hayahnya. Nah, seperti itu. Jadi fauqa artinya di atas itu aja. Nah, untuk rinciannya nanti dalam ilmu yang lainnya. Tahta di bawah. Al-hirru tahtal kursi. Kucing itu di bawah kursi. Al-mudarrisu 'indal mudiri, di sisi. Pak guru itu berada di sisi kepala sekolah, menunjukkan dekat sisi itu, ya enggak? Nah, ma'a dhahabtu ma'a ahli, aku pergi bersama keluargaku. Ternyata ma'a itu ternyata apa? Bukan huruf jar. Memang dia mengejarkan karena mudhaf ilaih, ya enggak? Ma'a ini, nah barakallahu fikum, mabni atau mu'rab kita katakan secara globalnya dia itu mu'rab. Karena ma'a bisa ma'i. Ya enggak? Ma'i bisa kan? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Dhahabtu ma'a ahli, jadi ma'a ini mudhaf, ahli mudhaf ilaih. Waqaftu iza'al ka'bati, aku berdiri menghadap Ka'bah. Atau berhadapan dengan Ka'bah. Paham ya? Nah, apa maksudnya ya? Menghadap Ka'bah apa maksudnya kan? Ya, nah. Hidza jalatu hidza al-baiti, aku duduk nah dekat dari rumah. Hidza qariban minhu artinya. Hidza qariban minhu artinya. Kuntu tilqa al-masjid, aku berdiri nah menghadap masjid. Paham ya? Nah,
Huna di sini, jelas tuh huna. Nah, huna di sini i'rabnya perhatikan huna. Dzarful makan mabniyun 'ala sukun fi mahalli nasbin mansubun 'ala dzarfiyyah al-makaniyah. Huna dzarful makan mabniyun 'ala sukun fi mahalli nasbin mansubun 'ala dzarfiyyah al-makaniyah. Jangan langsung huna dzarful makan mansubun, khata. Mabni dia. Belum ingat-ingat, yang mabni itu dikatakan mabni dulu baru fi mahal. Semua mabni seperti itu. Semua mabni yang punya mahal, antum jangan langsung mengatakan marfu, mansub, majrur, khata. Di i'rab dulu. Mabniun ala kadza fi mahali kadza kadza wa kadza. Paham belum? Mabniun ala dhammi fi mahali raf'in kadza wa kadza. Paham maksudnya? Jelaskan dulu. Jangan langsung mansubun. Keliru nanti atau bingung nanti. Huna dzarful makan mansubun wa alam nasbihi mana? Bingung kan nyarinya? Fa huna dzarful makan mabniyun 'ala sukun fi mahalli nasbin mansubun 'ala dzarfiyah al-makaniyah. Mahum insyaallah caranya ini. Ayo na'am. Jalat sama, artinya sama juga sama. Sama dengan hunaka artinya sama. Yang beda itu summa. Kalau summa itu kemudian itu huruf athaf. Al-waw fa summa au am balla lakin hatta huruf ataf itu. Nah, sekarang sama artinya hunaka. Nah, dalam surat Al-Insan ada itu kan wa idza ra'aita samma ra'aita na'ima wa mulkan kabira. Ya enggak? Ra'aita samma ra'aita hunaka. Belum? Sama hunaka. Nah, terus bagaimana i'rabnya? Sama dzarful makan mabniyun 'alal fathi fi mahall nasbin mansubun 'ala dzarfiyah al-makaniyah. Mahum insyaallah. Nah, atau i'rab yang kedua, sama maf'ulun fi mabniyun, sama mabniyun 'ala fathi fi mahall nasbin mansubun 'ala dzarfiyah al-makaniyah. Mahum insyaallah? Mahum insyaallah? Akhbar mafhum? Ayo antum? Ayo na'am barakallahu fikum. Berarti sudah kita selesaikan al-maf'ul fi, mudah sekali. Intinya dia itu isim mansub yang di dalamnya ada takdir fi. Mau menunjukkan waktu atau menunjukkan tempat, intinya antum harus paham apa itu dzaraf. Makna secara bahasa dzaraf itu wi'a, wadah. Wadah suatu kejadian. Kejadian itu tidak bisa terlepas dari dua perkara ini. Imma ada tempatnya, imma ada waktunya. Enggak mungkin waktu ada tempatnya enggak ada. Kapan terjadi kecelakaan? Kemarin, hari Sabtu, yaum as-sabti. Di mana? Enggak di mana-mana. Enggak mungkin. Atau tempatnya ada, waktunya enggak ada. Terjadi kecelakaan di mana? Di depan kantor pos. Kapan? Enggak kapan-kapan. Enggak ada waktunya. Enggak mungkin. Pasti itu dah. Kejadian itu pasti tidak terlepas dari dua keadaan ini, menunjukkan waktu dan tempat. Mahum insyaallah. Nah, barakallahu fikum. Nasallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.